Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa iyaya nafsi taqwallah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهي أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahu adzim. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, tepatnya tanggal 6 Desember 2024, kita masih diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di
mudah-mudahan Allah yaitu ibadah yang besar dan agung ini. Ini semua karena nikmat Allah yang begitu mahal, nikmat Allah yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah yang begitu mahal ini, iman kita, ketakwaan kita semakin bertambah dan semakin bertambah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengerti mana yang hak, mana yang batil. Karena beliaulah kita menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti tuntunan Rasulullah, istiqomah mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah yang sangat mulia sampai ajal menjadi kita dan kita semua bersama keluarga kita dan kita ditakdirkan oleh Allah kita bertanya anak istiqomah di mana hari ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setiap khatib apalagi khatib Jumat adalah saling mengingatkan, saling berwasiat. Saya sebagai khatib pada hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga saya mengajak jamaah yang ada di masjid Al-Ikhlas ini agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah kita akan selamat. Dengan iman dan takwa inilah kita akan bahagia di dunia sampai akhir. Mudah-mudahan kita semakin beriman dan semakin bertakwa. Karena orang kalau semakin beriman dan bertakwa, kita akan semakin mulia insyaallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita semakin jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, semakin berharga kepada Allah dan Rasulnya, kita akan semakin tersesat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat pendek dan sangat ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah, yaitu hadis yang sangat pendek yang maknanya sangat dalam sekali. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan arba'un idza kunna fika fala 'alaika al-falataka min ad-dunya. 4 hal, kalau 4 hal ini engkau miliki kata Rasulullah, engkau akan jangan sampai kamu khawatir, jangan sampai kamu takut, jangan sampai kamu kecil hati. Dunia meskipun kamu tertinggal dengan kenikmatan dunia yang penuh kemewahan dunia ini. Apa itu? Yang pertama adalah Rasulullah yang harus kita miliki sebagai seorang muslim yang beriman, yaitu apa? Sidqul hadits, yaitu memiliki ucapan yang jujur, ucapan yang benar, dan ini harus kita jaga jangan sampai kita berbohong. Yang kedua kata Rasulullah yang harus kita miliki sebagai seorang muslim yang beriman, yaitu apa? Wahidul amanah, menjaga amanah sebaik mungkin. Artinya sekecil apapun amanah yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga dengan baik. Yang ketiga kata Rasulullah yang harus kita miliki sebagai seorang muslim yang baik, yang benar, yaitu wahidul ma'am, menjaga kehalalan apa yang dimakannya. Artinya harus selektif, jangan sampai asal dimakan, tidak peduli kalau-kalaunya. Dan yang keempat yang harus kita miliki sebagai seorang muslim yang benar, yaitu apa? Wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Hadirin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin. Yang pertama yang harus kita miliki yaitu sidqul hadits, yaitu memiliki kejujuran dalam ucapan disertai perbuatannya yang jujur. Kita mencari orang yang jujur, yang baik di zaman yang penuh fitnah ini sungguh sangat sulit, sangat langka. Orang yang jujur, yang baik, kerjaannya baik, etos kerjanya baik, malah disingkirkan, malah tidak dipakai, bahkan malah dibuat. Dan orang yang tidak jujur, yang tidak baik kerjaannya, malah dipakai, malah dipertahankan. Inilah di zaman yang penuh fitnah ini. Kita sebagai seorang muslim yang beriman harus menjaga perintah Rasulullah,
yaitu sidqul hadis, yaitu menjaga ucapannya dengan benar, dengan jujur. Dan ini sesuai perintah Allah di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita disuruh oleh Allah sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Hendaklah menjadi orang yang selalu membela kebenaran, membela kejujuran. Ini perintah Allah untuk orang yang beriman dan bertakwa. Dan ini sudah diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Bahkan Rasulullah sendiri juga menganjurkan alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan dirimu menuju kebaikan, menuju nilai-nilai ketakwaan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan nilai-nilai kejujuran, kebaikan itulah yang akan mengantarkan dirimu menuju surganya Allah. Jadi ini perintah dari Allah dan Rasulnya agar kita selalu jujur di dalam ucapan, disertai perbuatan yang baik, yang benar. Ini harus kita jaga. Sebaliknya, Rasulullah juga melarang diri kita sebagai orang Muslim yang beriman, iyyakum wal kadzib. Jauhilah kalian perbuatan yang dusta, bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan dusta itu akan mengantarkan pada nilai-nilai kejelekan, nilai-nilai maksiat. Fa innal fujur yahdi ilal nar. Karena keburukan, kemaksiatan itu yang mengantarkan seseorang menuju neraka nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Saya katakan, kalau kita menjadi orang jujur, itu harus terus dipertahankan. Meskipun kita dibenci, meskipun kita dibuang, tapi kejujuran, kebenaran jangan sampai kita sembunyikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang membedakan kita dengan orang munafik, orang mukmin dengan orang munafik, yaitu kejujuran. Makanya Rasulullah dalam sabdanya, ayatul munafik salah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kata Rasulullah. Idza haddatsa kadzab. Orang munafik kalau berbicara selalu bohong, selalu dusta. Sedangkan orang beriman yang benar, yang menjaga keimanan dunia, dia pasti jujur. Yang kedua, tanda-tanda orang munafik, wa idza tumina khana. Orang munafik kalau diberi amanah pasti khianat, tidak amanah. Seperti yang terjadi di negeri kita ini. Mereka meskipun muslim, beriman, berumrah berkali-kali, berhaji berkali-kali, tapi kalau sudah memiliki sifat seorang munafik, dia tidak pernah jujur, tidak pernah amanah dengan amanah yang Allah berikan. Yang ketiga, orang munafik itu kata Rasulullah, wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu kalau berjanji selalu ingkar. Janji-janji manis yang dia ucapkan selalu dia ingkari. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi seorang pemimpin, jangan sampai pemimpin itu tidak jujur karena tanggung jawabnya sangat berat. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua yang harus kita jaga, yang harus kita miliki, sifat yang Rasulullah menganjurkan, yaitu hifdzul amanah. Menjaga amanah dengan baik, sekecil apapun amanah. Menjadi takmir Masjid Al-Ikhlas ini amanah. Menjadi seorang ustaz yang memiliki ilmu itu amanah. Menjadi seorang suami, mendidik anak istri itu amanah, titipan dari Allah. Kita dikasih oleh Allah sebagai seorang muslim, memiliki agama Islam itu amanah. Sudahkah kita membela agama Allah? Sudahkah kita menjalankan agama Allah dengan baik dan benar? Sudahkah kita belajar agama dengan sungguh-sungguh? Ini amanah dari Allah. Harta yang Allah titipkan kepada kita itu amanah. Jangan sampai harta kita digunakan untuk maksiatan, tapi harta yang benar adalah harta yang digunakan untuk jalan Allah. Karena itu amanah. Makanya
Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjalankan, untuk menyerahkan amanah kepada orang yang ahlinya, yang ahli agama, istilahnya ahli agama, yang ahli di bidang IT, teknologi, harus diserahkan di bidang itu. Yang ahli di bidang ekonomi, keuangan, harus diserahkan kepada yang ahlinya. Jangan sampai orang yang bukan ahli agama diserahi ahli agama, nanti rusak semua. Agama dirusak. Uang haji di korupsi, ya ini karena tidak amanah dan bukan ahlinya. Makanya ada nasihat agama yang mengatakan, idza usidal amru min ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jikalau urusan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Makanya amanah ini penting. Kita harus tahu siapa yang ahlinya ini diberi serahi amanah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang diserahi amanah tidak amanah berarti imannya lemah. Rasulullah mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia tidak amanah. Imannya lemah. Dikasih jabatan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dia tidak jujur, tidak diadab dan tidak amanah, itu akan terjadi kerusakan di mana-mana, fitnah di mana-mana. Sebaliknya seorang pemimpin kalau dia jujur, amanah, akan memiliki dampak yang sangat besar untuk rakyatnya, untuk keberkahan bangsa dan negara, karena dia jujur, amanah, ditegakkan keadilan. Kalau sudah pemimpin tidak jujur, tidak amanah, tunggu kehancuran suatu negara itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kita disuruh oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Artinya kamu tidak amanah. Wa takhunu amanatikum, dan kamu diberi amanah, diberi kepercayaan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kau mengerti. Jadi kita sebagai orang Islam yang beriman, jangan sampai kita ini tidak amanah. Apalagi kita diberi oleh Allah agama Islam, dititipi iman, Islam, ilmu, akhlak. Ini jangan sampai kita sia-siakan. Kalau ini iman kita dirusak, agama kita ini rusak, akhlak kita rusak, manusia itu tidak ada artinya. Ya. Balhum adol, bahkan manusia seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, sifat yang harus dimiliki seorang muslim yang beriman, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini adalah buah dari akidah yang benar. Akhlak mulia ini adalah buah dari pemahaman dan pengamalan agama yang benar. Akhlak yang mulia itu adalah buah dari ilmu agama yang bermanfaat. Dan akhlak yang mulia ini adalah buah dari amal soleh yang benar-benar diamalkan. Ini yang disebut husnul khuluq. Banyak orang pintar, seorang ustaz, kiai, bahkan gus, kalau dia tidak memiliki akhlakul karimah, di mata Allah tidak ada artinya. Di dalam agama dikatakan man la adaba la ilma lahu. Orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, di mata Allah dianggap orang yang tidak berilmu. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Sepintar apapun, karena akhlak itu di atas ilmu. Orang berilmu, orang kalau kepingin mempunyai ilmu harus punya akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah di muka bumi tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia.
Pada zaman itu orang Arab di zaman kebodohan, akhlaknya rusak. Makanya Allah turunkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya Rasulullah, sesungguhnya saya Muhammad, saya diutus oleh Allah di muka bumi ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia pada zaman itu. Kalau ada seorang ustaz, seorang mubalik, seorang kiai, akhlaknya tidak baik, itu tanda imannya tidak baik, agamanya tidak baik. Alhamdulillah insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluq. Orang mukmin yang sejati adalah orang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia. Artinya, kalau kita ingin menjadi mukmin yang sempurna imannya, harus memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah prinsip. Kita berakhlak kepada orang yang lebih tua, kepada ustaz yang kita hormati, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, harus punya akhlak. Kepada Allah apalagi, bagaimana kita ini mendatangi masjid, pakaiannya yang bersih, yang baik, yang harum, ini akhlak. Kalau orang sudah tidak berakhlak, itu akan rusak semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam hadis yang lain, nanti yang paling banyak Allah masukkan ke dalam surganya Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang memiliki ketakwaan yang berkualitas, memiliki akhlak yang mulia. Apa kata Rasulullah? Aktsaru ma yudkhilullahu al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak Allah masukkan ke dalam surganya Allah nanti adalah orang yang memiliki ketakwaan yang baik dan juga memiliki akhlak yang karimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir sifat yang keempat yaitu yang harus kita miliki wa'ifatu mat'ami, harus berhati-hati, harus menjaga kehormatan hati-hati terhadap apa yang dimakannya. Artinya selektif. Jangan sembarang yang dimakan. Yang penting saya kaya, yang penting saya sukses. Tapi yang dimakan barang haram, barang subhat. Kalau orang sudah sering makan barang haram, cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, nanti daging yang tumbuh di dalam tubuh kita ini akan penuh dengan apa? Dengan dosa. Tempatnya yang nanti yang layak di akhir adalah di neraka. Doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena yang dimakan barang haram. Ibadah kita rusak karena yang dimakan barang haram. Anak-anak kita yang kita kasih uang yang haram itu, anak kita menjadi anak yang tidak soleh, tidak taat pada Allah. Bahkan ucapannya akan kotor, jorok, tidak sopan karena yang dimakan barang haram. Akhlaknya rusak karena yang dimakan barang haram. Rasulullah dalam sabdanya, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Semua daging yang sumbernya daripada yang haram, maka tempatnya yang layak nanti di akhirat nanti adalah di neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, 4 sifat ini yang harus kita miliki sebagai seorang muslim yang beriman. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama yaitu sidqul hadis, yaitu selalu jujur dalam ucapannya, dibarengi perbuatan yang juga yang baik, yang benar. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki seorang muslim yang beriman yaitu wa hifdzul aman, selalu menjaga aman dengan baik, dengan benar. Sifat yang ketiga harus dimiliki seorang muslim yang benar yaitu memiliki husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat harus dimiliki seorang muslim yang baik dan benar. Sifat yang keempat yaitu wa'ifatu mat'amihi, selalu berhati-hati terhadap apa yang dimakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياكم بتقوى الله عز وجل. Hadirin yang masuk ke rumah ini juga Allah mari kita kepada Allah. Ini adalah hari yang sangat mustajab. Mudah-mudahan ini kita semua sama kita ditakdirkan oleh Allah kami dalam keadaan husnul khatimah dan juga kita memiliki pemimpin yang jujur dan amanah yang mencintai Allah, mencintai rakyatnya seperti iman dan bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, semoga negeri kita ini menjadi negeri baldanul thayyiban Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wa tajaawazna anfusana wa ila tawakkalna wa ila rabbina al-khasirin. Allahumma hadina lana wa zayyinna fi qulubina wa qarrib ilaina wa hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina Allahumma iman wal islam wa husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana wa ta'afihim fi jazaa'ihim Allahumma jannib a'da' al-muslimin minal munafiqin wal yahudi wa syururi wal mudabdabin innahum a'da'uka wa a'da'u dinuka ya Allah. Allahumma syaddid sabrahum wa mazzik jam'ahum wa farik bainahum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wa hayyi lana min amrina rashada rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'muru bil 'adli wal ihsani wa la ya'muru bil 'adli wal ihsani